Kan Bu. Ya, di sini materi yang kalian pelajari sebenarnya yang pertama adalah ketimpangan sosial. Tapi mengapa Wana mengambil materi strategi pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal ini di bab pertama naik kelas 12 karena ini adalah naik kelas 12 di semester genap ini. Karena kalian harus persiapan menyiapkan satu bentuk laporan tentang bagaimana ide atau inovasi kalian dalam memberdayakan komunitas, memberdayakan kelompok yang ada di lingkungan kalian dalam menciptakan suatu kegiatan positif yang mengandalkan kearifan lokal. Pemberdayaan komunitas, paham ya? Pemberdayaan komunitas itu bagaimana menggerakkan masyarakat atau menggerakkan suatu kelompok di desa kalian, di tempat kalian, agar menghasilkan suatu kegiatan yang bersifat positif. Itu digunakan dengan pemberdayaan komunitas. Sedangkan definisi dari kearifan lokal adalah suatu ide atau gagasan di mana mengangkat sikap, perilaku, dan tindakan yang dipercayai atau yang dianggap masih diterapkan atau masih dipakai di daerah tempat tinggal kamu. Contoh dari kearifan lokal misalnya adalah sikap sopan santun, sikap gotong royong, sikap menghormati, itu namanya kearifan lokal. Oke. Sekarang saya buka dulu. Suara saya dengar ya? Dengar Bu. Bu, yang lain di-mute aja Bu, waktu menjelaskan Bu. Oh iya. Cek. Tapi nggak ramai kok kayaknya. Enggak. Di sini Suaranya putus-putus Bu. ya pelan-pelan aja. Poin bahasan pada bab kita, komunitas dan kearifan lokal, adalah tadi ya, mengetahui komunitas dan kearifan lokal. Yang kedua, menciptakan bagaimana strategi dalam memberdayakan komunitas atau kelompok di desa kalian tempat tinggal di tengah pengaruh globalisasi. Masih ingat kan globalisasi? Globalisasi adalah suatu keadaan yang sudah mengglobal, suatu keadaan yang sudah tidak ada sekat-sekatnya, suatu keadaan yang sudah membaur menjadi satu dunia. Itu namanya globalisasi. Dari adanya strategi pemberdayaan ini, yang harus kalian lakukan adalah menciptakan satu produk atau satu kegiatan dalam memberdayakan komunitas di tempat kalian tinggal dengan mengandalkan kearifan lokal. Nah, definisi dari komunitas apakah? Yaitu masyarakat setempat dengan cakupan wilayah yang sama, memiliki jalinan interaksi yang kuat, dan juga memiliki kebudayaan yang sama antar anggotanya. Itu dinamakan komunitas. Unsur-unsur dari komunitas adalah memiliki seperasaan, sama-sama perasaannya, memiliki sepenanggungan, dan juga saling memerlukan. Sedangkan kearifan lokal, definisinya adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, meliputi adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun.
apakah fungsi dari adanya kearifan lokal itu, Bu? Ya, kearifan lokal itu setiap daerah insya Allah masih ada, yaitu karena sebagai konservasi atau pelestarian sumber daya alam dari lingkungan setempat. Yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai kepercayaan dan juga pantangan. Unsur-unsur dari kearifan lokal, ada pengetahuan lokal, ada nilai lokal, ada juga keterampilan lokal, ada kepercayaan lokal, dan juga ada hukum lokal. Intinya, kearifan lokal ini adalah sesuatu sikap, suatu perilaku, suatu tindakan yang ada di tempat tinggal kamu yang masih dianggap dipercayai, yang masih diterapkan di tempat kamu. Misalkan apa? Adanya sikap gotong royong, adanya sikap saling menghormati, adanya sikap saling tepos liro, adanya sikap saling menghargai. Kalau temannya atau tetangganya yang lagi kena musibah, maka bergotong royong membantunya. Itu adalah salah satu bentuk kearifan lokal. Sedangkan pemberdayaan, apa sih pengertian dari pemberdayaan itu? Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat dengan melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Namanya pemberdayaan. Siapakah inisiator? Inisiator pemberdayaan komunitas. Inisiator ini artinya adalah yang menciptakan ide, kreator, ya, yaitu ada pemerintah, ada swasta, dan juga ada masyarakat. Berarti kalau kalian nanti Bu Ana perintahkan untuk bikin pemberdayaan komunitas, berarti kalian adalah bagian dari masyarakat, yaitu sebagai salah satu inisiator pencetus terjadinya pemberdayaan komunitas. Bagaimana strategi untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas itu? Yaitu satu, mempertimbangkan potensi yang ada di masyarakat tempat kalian tinggal. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok, memberikan pelatihan khusus, dan juga mengangkat kearifan lokal. Untuk yang poin 2 dan 3, kalian tidak usah dikerjakan dulu. Kalian yang harus kalian pikirkan adalah poin 1 dan 4. Bagaimana strategi pemberdayaan komunitas yang kalian ambil harus mempertimbangkan potensi masyarakat dan juga harus mengangkat kearifan lokal. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan pemberdayaan komunitas, yaitu 1, merencanakan dulu. Yang kedua, habis merencanakan, kita lakukan dalam bentuk pelaksanaan. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Ya, tugasnya berarti merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Ya, ini Bu Ana tampilkan beberapa contoh bentuk pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Ya, ada satu itu. Ada contohnya yang bisa kalian lihat, pemberdayaan kampung batik yang ada di kota Yogyakarta. Yang kedua, ada pemberdayaan petani tambak pesisir pantai Lestari Indramayu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat Kampung Naga. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat Baduy. Contoh pemberdayaan komunitas yang ada di masyarakat modern. Sekarang kita hidup di era globalisasi, berarti kita masuk ke dalam masyarakat modern. Contohnya apa? Contohnya adalah, ya ini, komunitas mengumpulkan 101 buku Foundation
komunitas jendela, dan juga ada Safe Street Child. Kalau kalian belum paham, nanti bisa di browsing di Google. Apa sih komunitas jendela itu? Apa sih Safe Street Child? Kalian bisa cek. Oke. Sekarang kalian bisa lihat semuanya ada soal, ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, agar bangsa kita yang memiliki berbagai kearifan lokal tidak hilang tertelan arus globalisasi, kita harus memiliki strategi pemberdayaan komunitas. Ya, siapa yang bisa jawab? Unmute. Orang azane rame-rame, diem. Ora lah aku ki gawe-gawe apa sik ngopi, he? Gambar ora dibales kok. Udah. Ya, coba Alfiana bisa dilihat. Kami bisa dijawab. Ya. Lanang. Ih, semua. Siapa ini? mute dulu, Kak. Depan ini. Gini. Kalian berada di sini. Poin di tugas terakhir. Malam ini, hari ini, tugas materi pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Buana katakan selesai. Ya, kalian tugasnya adalah mengumpulkan, membentuk kelompok dulu. Setelah membentuk kelompok, kalian melaksanakan pemberdayaan komunitas. Intinya bentuk kelompok, tetap bentuk kelompok sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Misalkan kalian tinggal di daerah Soko, berarti satu kelompok itu semuanya harus individu atau siswa yang rumahnya di sekitar Soko. Misalkan Soko punya produk, punya potensi wisata Gua Maria itu ya. Gua Maria itu kalian angkat ya. Kemarin sudah kakak kelas kalian sudah pernah mengangkat tentang potensi wisata yang ada di Gua Maria. Untuk kelas 12 materi sosiologi di materi ini, pemberdayaan komunitas ini hari ini berakhir, tapi tugas kalian kumpulkan ya, kalian bentuk ya. Nanti bisa kalian bentuk maksimal adalah 5 orang dalam satu kelompok. Itu bebas, tidak mesti IPS 2 anggotanya harus IPS 2, tidak. IPS 2 bisa anggotanya IPS 1, IPS 3, yang penting harus kalian menyimpulkan wilayah daerah tempat
tempat tinggal kalian. Ya, itu tugas akhir ikut pembelajaran sosiologi mulai dari kelas 10, 11, 12. Jadi tugas akhirnya adalah bikin suatu ide, bikin suatu inovasi, bikin suatu pemikiran bagaimana cara memberdayakan komunitas yang ada di tempat kalian. Saya ulangi, tugas kalian adalah menciptakan suatu ide, menciptakan suatu pemikiran, bagaimana toh memberdayakan komunitas, bagaimana toh memberdayakan masyarakat di mana tempat kalian tinggal agar mempunyai sesuatu kegiatan yang bersifat positif. Itu intinya. Jadi kalian belajar mengungkapkan ide, mengungkapkan pemikiran, piye toh desaku iku, piye toh wilayahku iki biar masyarakatnya berdaya guna di tengah pengaruh globalisasi. Ya, itu tugas akhir di mapel sosiologi. Oke. Gimana? Paham? Responnya mana ini suaranya? Insya Allah paham Bu. Nah, ya. Kelompoknya di-share ke Buana. Saya tunggu 1 minggu mulai dari sekarang biar saya tahu kalau ada apa-apa bisa konsultasi saya. Dan makalahnya ada 2, dalam bentuk laporan dan juga dalam bentuk video yang sudah di-share boleh di Facebook Group, FB Group, atau di YouTube. Sudah paham? Ya. Gimana Bu tadi dalam bentuk video sama apa Bu? Dalam bentuk video dan laporan. Nanti saya contohkan videonya, saya kirim di FB Group, linknya di YouTube. Ya. Sudah ringan, tugas Buana itu saja, tugas dalam bentuk laporan. Tidak. Ada yang keberatan? Kelompoknya kalau mau menge-share Nanti Bu kalau kurang jelas ya. Siapa nama kelompoknya? Kalian tulis langsung di FB Group. Jadi Bu Ana bisa mendata di FB Group. Karena saya cukupkan sampai di sini materi saya. Paham ya? Kalau nggak paham bisa WA, bisa lapri, bisa tanya di grup. Di grupnya di FB aja ya. Di FB Group atau japri ke Buana. Tugasnya nanti dijilid dalam bentuk laporan. Terus ini Buana mau tanya, apa harapan kalian selama 1 tahun ini, perasaan kalian bagaimana? Kalian menjadi generasi yang di era corona ini bagaimana menurut kalian? Coba Helen, Buana pengen dengar argumentasi kamu. Bu, kalau Mana? masa corona ini kan banyak sedihnya, udah nggak ke Bali, terus ini pembelajarannya juga online terus, ya kurang paham Bu tentang itu negatifnya ya, negatifnya. Sekarang kalau setiap kejadian, setiap peristiwa itu selalu menimbulkan hal positif dan negatif. Kalau yang disampaikan Helen tadi adalah dampak negatif dari adanya suatu kejadian corona ini, sementara dampak positif yang bisa kalian ambil dari adanya pandemi ini apa? positifnya pengetahuan ipteknya Bu, kayak Zoom, terus e-learning, Ya, terus lewat FB yang biasanya jarang main FB bisa pakai Facebook. oke. Sekarang juga ada Telegram itu juga. Terima kasih. Selamat beristirahat.
besok lagi ketemu dengan pembelajaran e-learning mapel lain. Tetap semangat, sehat selalu. Berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, kita bisa ketemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.